Oke, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang review One Piece chapter 963. Manga One Piece chapter 963 telah terbit dengan judul Menjadi Samurai. Cerita dalam chapter ini masih berfokus dalam kilas balik, melanjutkan alur waktu dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan Inuarashi dan Nekomamushi yang mengingat kembali tentang perjanjian antara suku Ming dan keluarga Kozuki dari Wano Kuni. Ratusan tahun yang lalu, suku Ming dan keluarga Kozuki membuat kesepakatan. Mereka sama-sama bersumpah untuk menjadi keluarga dan akan saling membantu apabila salah satu pihak mengalami kesulitan. Sumpah ini tetap dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Inuarashi dan Nekomamushi kecil merasa tertarik untuk pergi ke Wano Kuni, sekalian agar mereka berdua bisa tahu keadaan dunia luar itu seperti apa. Keduanya pun dengan nekat berlayar menggunakan perahu kecil, melewati lautan berombak besar. Perjalanan mereka berdua membuat mereka sampai ke pantai di Baleakuri dan berjumpa dengan Kawamatsu seperti yang diketahui dari manga One Piece chapter 962 yang lalu. Sayangnya, realitas saat mereka tiba di Wano Kuni tidak sebaik yang mereka pikirkan sebelum berlayar. Di sana, para warga yang menemukan Inuarashi dan Nekomamushi memperlakukan keduanya dengan sangat buruk. Mereka dipukuli karena dianggap sebagai monster. Keduanya memang memiliki bentuk fisik yang tidak seperti manusia biasa, karena keduanya merupakan suku Ming, manusia setengah hewan. Nekomamushi berkata bahwa orang-orang Wano Kuni yang menganiaya dirinya sangat buruk. Tidak hanya Nekomamushi dan Inuarashi saja yang dihajar, Kawamatsu juga bernasib sama. Pasalnya, Kawamatsu pun memiliki bentuk fisik yang aneh di mata orang-orang yang menemukan mereka itu. Para warga kemudian memiliki niat yang sangat buruk. Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu diikat di tiang-tiang kayu untuk dibakar hidup-hidup. Perlakuan mereka sangat buruk, hanya karena ketiga makhluk itu memiliki wujud yang berbeda dengan mereka. Untung saja Kozuki Oden melihat apa yang terjadi. Saat Oden sedang membawa ikan berukuran raksasa untuk ia masak menjadi sup Oden, ia pun dengan cepat pergi ke pinggir pantai dan mengajar para warga yang hendak membakar Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu. Oden berkata, para warga itu harusnya merasa malu. Hanya karena memiliki wujud fisik yang berbeda, mereka aniaya anak-anak kecil itu. Hal tersebut sangat menyedihkan. Setelah mengajar para warga yang kurang ajar itu, lucunya Oden berniat pergi meninggalkan Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu yang mana keadaan mereka masih terikat di tiang kayu. Namun, karena mereka bertiga meneriaki Oden, ia pun kembali dan melepaskan mereka. Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu mengikuti Oden sampai ke istana Kuri. Sempat terjadi sedikit kehebohan di sana karena kedatangan tiga makhluk dengan wujud fisik aneh tersebut. Di sana, mereka bertiga diberikan makanan enak. Inuarashi dan Nekomamushi memberitahu bahwa mereka adalah suku Ming. Mereka berdua juga bilang bahwa suku Ming dan keluarga Kozuki di Wano Kuni memiliki hubungan karena perjanjian di masa lalu, yang mana mereka akan menjadi keluarga dan saling membantu satu sama lain ketika diperlukan. Setelah itu, giliran Kawamatsu yang menceritakan tentang dirinya. Suatu hari, Kawamatsu dan ibunya terdampar di Kuri karena kapal mereka tenggelam. Ia dan ibunya merupakan ras dari manusia ikan. Karena hal itu, Kawamatsu dan ibunya dilempari batu oleh orang-orang. Mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Ibu dari Kawamatsu terluka parah karena perlakuan buruk dari orang-orang. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk kembali pulang. Di akhir hayatnya, ibu dari Kawamatsu berkata bahwa manusia ikan selalu didiskriminasi di dunia ini. Maka dari itu, ibunya menyarankan agar Kawamatsu hidup dengan mengaku sebagai kappa. Kawamatsu pun menjalani hidupnya sebagai kappa dan memakan makanan sisa yang dibuang oleh orang-orang. Baik Kawamatsu, Inuarashi, maupun Nekomamushi berterima kasih kepada Oden yang telah menyelamatkan hidup mereka dan memberikan mereka makanan yang enak. Dengan melihat mereka bertiga, Oden menjadi sadar ada begitu banyak makhluk yang belum ia lihat di dunia ini. Dunia sangat luas dengan segala keanekaragaman yang ada. Oden pun menjadi sangat bersemangat untuk berpetualangan di dunia luar. Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu meminta agar mereka tetap bisa tinggal bersama dengan Oden. Mereka bertiga tidak mau pergi dari sana. Oden pun mengizinkan, sehingga para bawahan Oden menjadi semakin banyak. Denjiro mengatakan bahwa mereka kekurangan uang. Ia juga memarahi Oden karena ternyata Oden meminjamkan uang kepada Orochi. Bahkan, hal itu telah berkali-kali Oden lakukan. Sepertinya Orochi yang licik itu memanfaatkan kebaikan Oden untuk terus meminjam uang darinya. Padahal, Oden tidak tahu kalau Orochi pernah menfitnah dirinya mencuri uang dalam manga One Piece chapter 962. Para bawahan Oden kemudian melakukan aksi pencurian uang di kediaman Yasuie yang berada di Hakumai. Sebagai seorang ninja, Raizo memimpin aksi tersebut. Namun, aksi mereka gagal.
Mereka semua tertangkap dan diikat di hadapan Yasuie. Mereka semua menyangka Yasuie akan mengeksekusi mati mereka. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Uang yang mereka coba curi malah diberikan oleh Yasuie secara cuma-cuma kepada mereka. Ia malah memberikan uang tambahan juga. Awalnya para bawahan Oden menyangka Yasuie bermaksud menjebak mereka. Padahal ia tulus memberikan uang tersebut. Yasuie ingin para bawahan Oden menggunakan semua uang itu dengan baik untuk membeli pakaian-pakaian yang layak. Mereka yang sebelumnya berpakaian sembarangan kini telah memakai pakaian yang layak sebagai seorang bawahan daimyo. Yasuie juga meminta agar mereka semua belajar tata krama. Seperti yang diketahui, soal tata krama para bawahan Oden ini parah sekali. Namun, perlahan mereka semua mulai belajar tata krama yang baik. Selain itu, Yasuie pun meminta mereka untuk membeli banyak buku. Belajar dari buku-buku itu, isi diri dengan pengetahuan yang luas. Mereka semua harus menjadi samurai-samurai yang hebat, berwawasan, dan bersikap terhormat. Sebab, menurut Yasuie, Oden akan menjadi shogun suatu hari nanti, dan para bawahannya tidak boleh memperlakukannya dengan sikap dan penampilan mereka. Semua bawahan Oden memperbaiki penampilan mereka, berlatih keras setiap hari, belajar dengan tekun, sampai akhirnya semuanya berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oden bahkan cukup kaget dengan perubahan para bawahannya itu. 3 tahun kemudian, tepatnya 30 tahun yang lalu dari waktu saat ini dalam cerita One Piece, Oden bersama rombongannya datang ke ibu kota bunga. Para warga awalnya khawatir karena mereka semua tahu Oden dan para bawahannya adalah orang-orang yang berkelakuan buruk. Namun, semuanya terkejut ketika melihat mereka, karena mereka datang dengan teratur dan terlihat sangat berwibawa. Oh ya, si babi gunung raksasa bernama Dewa Gunung yang dalam manga One Piece chapter 961 mengamuk di ibu kota bunga, ternyata ia masih hidup bersama dengan anaknya. Oden datang ke ibu kota bunga ternyata bermaksud bertemu dengan ayahnya, Kozuki Sukiyaki, yang ia dengar sedang sakit. Namun, ayahnya menunjukkan semangat yang luar biasa ketika melihat Oden yang sudah berkembang dengan sangat baik. Oden pun tidak khawatir lagi dengan kondisi ayahnya. Saat Oden berbincang-bincang dengan ayahnya, Orochi sedang menguping. Di sana dijelaskan bahwa pembicaraan Oden dan ayahnya merupakan pembicaraan terakhir mereka. Hal tersebut besar kemungkinan karena Oden akan sekedar berlayar. Dan ketika dia kembali ke Wano Kuni nanti, ayahnya telah meninggal entah karena sakit atau karena ulah Orochi. Pada tahun yang sama, di pelabuhan Itachi yang ada di Kuri, kelompok bajak laut Shirohige berada di sana. Kapal mereka, yakni Moby Dick, mengalami kerusakan sehingga butuh waktu sekitar 1 minggu untuk memperbaikinya. Di sana ada Shirohige yang sedang duduk, yang masih muda saat itu. Terlihat juga ada Marco, Jozu, Vista, Rakuyo, White Bay, Andre, dan Epioda. Untuk informasi, saat perang puncak Marineford, dikonfirmasi Marco adalah komandan divisi 1, Jozu komandan divisi 3, Vista komandan divisi 5, Rakuyo komandan divisi 7, Kingdo komandan divisi 11, Atmos komandan divisi 13, dan Volsa komandan divisi 15. Sedangkan White Bay, Andre, dan Epioda, mereka menjadi aliansi Shirohige. Artinya mereka tidak lama menjadi kru Shirohige, kemudian membentuk bajak laut sendiri-sendiri dan beraliansi dengan bajak laut Shirohige. Kembali ke cerita pada manga One Piece chapter 963, Shirohige di pelabuhan Itachi merasakan ada orang kuat yang datang, sehingga ia meminta anak buahnya untuk mundur, karena orang yang datang itu sangat hebat. Oden secara tiba-tiba langsung menyerang Shirohige dengan 2 pedangnya yang ditangkis dengan senjata milik Shirohige. Bentrok senjata dan adu Hashushuku Haki yang kuat pun terjadi di sana. Oden memperkenalkan dirinya dan mengajukan diri untuk bergabung ke dalam bajak laut Shirohige. Manga One Piece chapter 993 pun berakhir di sana. Jadi, dari sini terjadi pertempuran antara Oden dan Shirohige untuk pertama kalinya. Perlu diketahui, Oden memang akan bergabung dengan Shirohige dan menjadi salah satu komandan divisi, berdasarkan informasi dari manga One Piece chapter 957. Menurut Mimin, Oden akan menjadi komandan divisi 2. Akan ada juga bawahan Oden yang ikut bergabung dalam bajak laut Shirohige, yaitu Izo. Izo menjadi komandan divisi 16. Chapter ini masih berisi keseluruhan kilas balik. Bagaimana keadaan Luffy dan kawan-kawan masih belum diketahui. Mungkin masih butuh beberapa chapter lagi untuk kita kembali ke alur waktu saat ini di Wano Kuni. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silahkan berkomentar dengan santuy dan sopan di kolom komentar. Mari berdiskusi.